Halo sahabat Vimela, perkenalkan saya Swasti Adicita Karim. Saya selaku co-founder dari Java Fresh Indonesia. Java Fresh tuh berdiri di sekitar tahun 2014. Saat itu tuh kita ngelihat di Indonesia kok kita apa-apa import ya gitu ya. Maksudnya ada keresahan bahwa kenapa sih di Indonesia semuanya import, dan saking semuanya import kita sampai lupa ternyata di luar sana itu ada potensi market yang luar biasa besar gitu, dan bahwa sebenarnya barang-barang dari Indonesia pun sebenarnya diinginkan juga kok oleh masyarakat global atau masyarakat dunia. Kenapa buah-buahan? Karena kita ngelihat buah-buahan Indonesia itu kualitasnya oke, dan secara taste atau rasa itu masuk gitu ke market di luar sana gitu. On top of that adalah mungkin kayak kita ngerasanya kayak, oh kalau di Indonesia seringnya makan buah import, misalnya seperti kiwi, jeruk mandarin, apel, itu kan semuanya import ya. Nah dari luar gitu. Sebenarnya kalau ngomongin agribisnis di Indonesia, tantangannya benar-benar dari hulu ke hilir sih, banyak banget tantangan yang paling highlightednya lah ya. Yang pertama adalah Java Fresh gitu, sangat sedikit pihak yang udah masuk ke agribisnis khususnya buah-buahan ya, hortikultura gitu. Jadi kita nggak punya benchmark atau nggak punya role model, nggak punya banyak role model lah. Mungkin ada 1-2 tapi nggak banyak. Tapi kalau ketika ngomongin ekspor buah, nggak segampang itu gitu. Kita nggak segampang itu belajar dari apa yang sudah ada gitu. Jadi kita benar-benar harus belajar dari nol, building our own system, building our own quality standard dan lain sebagainya. Kunci suksesnya maju terus pantang mundur lah. Ya intinya, dan jangan ragu untuk kolaborasi juga sih. Kita juga terus-menerus dan terbuka gitu untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk juga dari petani-petani sendiri. Mereka yang banyak lebih tahunya dibanding kita, karena mereka yang sehari-hari ada di lapangan. Sejauh mana kalau menurutku secara kualitas buah kita sangat unggul gitu ya, karena memang mungkin yang banyak yang belum tahu bahwa Indonesia itu adalah masuk ke top 10 fruit producer di dunia gitu. Kita memproduksi, salah satu negara memproduksi buah terbanyak, tapi kita nggak masuk top 10 fruit exporter. Yang favoritnya, salah satu yang paling favorit itu manggis gitu, tapi kita juga sering banget ngirim salak, jeruk purut, terus mangga gedong gincu gitu, rambutan. Ya mungkin manggis kali ya, mungkin manggis juga kita kan nggak jarang gitu ya makan, atau misalnya kita juga nggak menganggap manggis sebagai makanan yang mewah gitu kan, makanan yang luxurious gitu. Tapi ternyata di luar negeri orang-orang bersedia untuk membeli dengan harga yang premium gitu. Ya kita kerjasama dengan banyak sekali ribuan petani di Indonesia. Kita ngajak mereka untuk grow bareng sih, dalam artian we might do something yang mereka belum pernah lakukan sebelumnya. Java Fresh sendiri kita salah satu dari, kayaknya saat ini ada cuma 3 perusahaan buah di Indonesia yang certified global GAP. Global GAP itu Global Good Agricultural Process gitu. Ketika kita makin sering belusukan masuk ke daerah-daerah, bahwa kita ngeliat bahwa oh banyak perempuan di daerah itu yang pengen banget sebenarnya berkarya, pengen punya pekerjaan, tapi nggak bisa karena memang masih ada beban-beban sosial yang mau nggak mau harus mereka tanggung gitu. Nah disitulah kita ngerasa oke, berarti kalau kayak gitu kita mencoba untuk membuka akses lebih luas secara pekerjaan ke mereka dengan cara packing house kita sengaja dibuka di rural areas gitu, di daerah-daerah. Jadi kita nggak mendekat ke kota atau nggak mendekat ke port, tapi kita mendekat ke sourcingnya dan ke tempat tinggal mereka. Sebenarnya perempuan butuh percaya diri aja sih. Kalau menurutku banyak dari perempuan Indonesia nggak cukup percaya sama dirinya sendiri, yang bahwa mereka bisa kok, mereka itu sama oke-nya dengan orang lain atau bahkan dengan laki-laki gitu ya. Kalau aku sih intinya kalau mau mencapai sesuatu nggak perlu langsung doing a big jump atau kayak secara ekstrim mengubah keseharian gitu ya. Cuman memang fokus aja ketika coba melakukan sedikit demi sedikit atau satu perubahan sehari misalnya, selama setiap hari diluangkan sedikit waktu untuk melakukan itu, aku rasa sih sooner or later pasti akan kejadian. Lebih baik dibandingin nggak sama sekali kan.